Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pagi anak-anak, Pagi Bu Guru. gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat selalu. Sehat luar biasa. Semangat luar biasa. Bagus. Sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, kita berdoa dahulu ya. Silahkan Mas Slamet memimpin doa sebagai ketua kelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi tubillahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sebelum kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini, saya absen terlebih dahulu ya. Adakah yang hari ini tidak masuk? Ada yang tidak masuk sekolah? Masuk semua, Bu. Absen dulu. Siti Juwaria, Ya, Aidi, ada, Bu. Ada Bu. Selamat Mustafa. Ada ya. Silviana. Ada, Bu. Alhamdulillah, berarti kita masuk semua, berarti kita diberikan kesehatan. Semoga dalam pelajaran kali ini kita bisa belajar ilmu yang baru. Oh ya, sebelumnya saya mau mengecek kerapian berpakaian. Coba, apakah sudah rapi semua? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ah, bagus. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan sebuah gambar. Sebentar ya. Apakah gambarnya sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang faktor atau sebab Muhammad dan sahabatnya hijrah atau pindah ya, hijrah dari Makkah ke Madinah. Sekarang kita amati gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ada yang tahu anak-anak? Ada orang naik onta, Bu. Onta Bu. Orang hijrah Bu. Ya, betul. Jadi, kenapa saya memunculkan gambar ini? Karena hari ini kita akan belajar tentang hijrahnya Nabi ke Madinah itu, upaya apa sih yang dilakukan Nabi di Madinah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti anak-anak harus bisa menunjukkan perilaku, mengamalkan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Yang kedua, menunjukkan sikap yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Ketiga, menjelaskan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Yang keempat, menceritakan upaya yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Kira-kira apa saja ya upayanya Nabi Muhammad di Madinah itu? Kita cari tahu bersama-sama ya anak-anak. Sudah siapkah? Iya, Bu. Ya. Siap, Bu. Yang pertama yaitu pembinaan dalam bidang agama. Jadi sebenarnya Nabi Muhammad itu melakukan berbagai upaya di bidang yang lain juga di Madinah, tapi yang akan kita pelajari hari ini adalah di bidang agama. Jadi yang pertama yaitu Nabi Muhammad membangun tempat ibadah sebagai pusat aktivitas bagi kaum muhajirin dan ansor, yaitu membangun masjid. Kira-kira gambar apa ini ya? Masjid apa, ada yang tahu? Sudah Bu. Ya, masjid apa? Ya, Bu. Ya betul. Masjid Nabawi, Bu. Ya betul, Masjid Nabawi. Bentar ya, berarti kan sudah tadi malam sudah belajar ya untuk pelajaran hari ini. Oh ya, mungkin akan saya jelaskan ini dulu. Jadi kaum muhajirin dan ansor, ada yang tahu kaum muhajirin itu kaum apa? Belum? Kaum muhajirin sama Nabi. Muhajirin yang datang sama Nabi Muhammad
Selamat. Ya, pinter sekali Mas Lama. Jadi kaum Muhajirin itu adalah kaum Muslim yang hijrah bersama Nabi dari Mekah ke Madinah. Kalau kaum Ansor, ada yang tahu? Enggak ada? Oke, saya kasih tahu ya, Bu Guru kasih tahu bahwa kalau kaum Ansor adalah kaum atau penduduk asli. Nah, tadi udah tahu ya masjid apa ya namanya? Tadi Nabawi udah tahu. Betul. Ternyata fungsi Masjid Nabawi itu banyak sekali anak-anak. Kalau sekarang zaman sekarang itu kan masjid itu kan fungsinya biasanya untuk beribadah ya. Tapi di zaman Nabi ketika di Madinah itu fungsinya macam-macam sekali. Yang pertama adalah sebagai pusat peribadatan. Kalau ini fungsinya sama ya kayak sekarang ya sebagai pusat ibadah ya untuk berjamaah ya atau untuk sholat atau yang lainnya. Fungsi yang kedua waktu itu adalah pusat perencanaan kegiatan masyarakat. Jadi waktu itu ketika Nabi Muhammad dan sahabatnya ingin atau dengan kaumnya ingin memiliki perencanaan apa tentang di Madinah atau rencana yang akan dikembangkan di Madinah, itu berkumpulnya di Masjid Nabawi. Subhanallah, berarti fungsinya banyak ya. Maksudnya tidak hanya untuk peribadatan. Kita lanjutkan fungsi yang ketiga, yaitu pusat pelatihan pendidikan. Jadi kalau sekarang mungkin mereka kalau sekarang anak belajar ilmu itu kan bisa di pondok, bisa di sekolah ya anak-anak. Kalau dulu pusatnya menyatu yaitu di Masjid Nabawi. Pusat latihan itu ya bisa untuk belajar ilmu agama, bisa belajar sholat, TPK untuk TPK ya betul. Kalau sekarang TPK ya betul. Kita lanjutkan fungsi masjid yang keempat, mengadili perkara ya, karena dulu mungkin belum ada pengadilan ya. Jadi dulu masih diputuskan di Masjid Nabawi. Jadi setiap ada permasalahan itu atau ada perkara yang harus diselesaikan itu dilaksanakan di Masjid Nabawi. masjid. Selanjutnya sekarang saya bagi kalian ke dalam 4 kelompok ya, yang mana kelompok 1 dipimpin oleh Mbak Silviana, kelompok 2 Siti Juwaria, yang kelompok 3 Mas Saidi, dan yang kelompok 4 Bapak Slamet Mustafa. Tugas kalian dalam kelompok nanti adalah berdiskusi upaya apa saja sih upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang agama. Nanti didiskusikan. Saya kasih waktu 15 menit, silahkan sudah. Ya Bu. Sudah cukup ya. Silakan untuk selanjutnya masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Mungkin yang pertama bisa dimulai dari kelompok 1 yaitu Mbak Silviana. Terima kasih untuk semua kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya hari ini. Semoga menambah wawasan atau pemahaman kalian tentang materi hari ini. Selanjutnya Bu Guru punya soal. Silahkan soal ini dikerjakan secara individu ya anak-anak. Ini soalnya silahkan dikerjakan di buku ya, nanti dikumpulkan. Sudah selesai, silakan dikumpulkan bukunya. Selanjutnya sebagai tugas berikutnya, silakan kalian mempelajari upaya Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di bidang sosial ya, dipelajari di rumah. Untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelum kita tutup, Guru punya pertanyaan. Apakah yang sudah kita pelajari hari ini anak-anak
kita sudah belajar apa ya? Mungkin Mbak Siti Juwariah sudah belajar apa ya hari ini? Pak Saidi sudah belajar apa kita hari ini? Apa yang kita belajar hari ini tentang upaya Nabi Upaya Muhammad, Muhammad Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah di dalam bidang agama. Oh, terima kasih. Terus, adakah kesulitan dalam pembelajaran kali ini, anak-anak? Tidak Bu, insya Allah. Ada Bu. Alhamdulillah. Bisa Oh iya, alhamdulillah berarti kalian sudah paham tentang materi hari ini. Mungkin ini saja yang bisa Guru sampaikan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya dan mudah dipahami. Sebelum saya tutup, Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 5 bahasa. Terima kasih, matur nuwun, thank you, syukron, arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik.